Beberapa hari ini saya ngobrol beberapa teman dekat saya, Bang. Baik yang di kota Medan maupun di luar kota Medan. Keluhannya sama, Bang. Akunnya tiba-tiba drop parah, Bang. Yang kebiasaan mereka ngebit 10-12 jam kerja, mereka mendekati pendapatan 350.000 sampai dengan 450.000. Wow. Ini enggak. Mendekati pendapatan 2,5 atau 300.000 aja, mereka harus overtime waktu dulu, Bang. Terus saya bilang ke mereka, kalau kayak kalian aja ngeluh, gimana akun Gojek driver pemula yang one week juga skala full gitu loh. Terus mereka ngasih screen recorder dan pendapatannya yang kian lama menurun, Bang. Dari IG maupun dari WA. Jeda waktunya cukup lama, Bang. Yang kebiasaan mereka cuma 7 menit, 10 menit, hingga mau sejam maupun 2 jam loh, Bang. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ini ada di screenshot dari HP saya. Kita mau review ini pendapatan yang belum saya upload di YouTube. Ini hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Kita klik Go Partnernya, kita klik masuk. Ini ada di rumah saya. Kita klik pendapatannya, lihat detail. Saya dapat 330.600. Sebelum saya review di hari ini cuman sebentar aja. Bukan kebiasaan saya ngebit 12 sampai 13 jam. Sebelum saya sampai ke situ reviewnya pendapatannya. Oke, ada telepon masuk pula. Yang belum saya upload di YouTube itu di hari Selasa. Selasa udah ya terakhir ya. Di hari Rabu tanggal 5 Juli. Saya sebentar ya karena saya harus setengah hari ini balik ke Gaperta buat ke Gang Kenanga. Karena mulai tanggal 6 Juli sampai ke depan 3 minggu ke depan saya on beatnya daerah Gang Kenanga di rumah orang tua saya. Ya ada sedikit urusan lah. Oke, saya on beatnya dari jam 7 pagi, bedanya jam 7:02 sampai dengan di jam 12.40. Ini mau saya matikan sebenarnya dikarenakan saya harus buru-buru. Ternyata masuk orderan fiktif. Nunggunya lama pula nih, hampir 20 menit. Makanya saya batalkan. Belum cukup rating, saya tunggu di titiknya, ternyata tidak ada respon. Saya telepon, ya udahlah, belum rezeki. Saya dapatnya 159.616 order selesai. Di hari Kamis 6 Juli saya dapatnya itu saya dapatnya 464.442 order selesai. Selesai dari jam 20.53. Mulainya dari jam setengah 7 seperti biasa. 6.45 buka dasarnya daerah Medan Timur, daerah rumah orang tua saya. 6.40 atau 6.43 lupa ingat. Itu ya jam 6.45 buka dasarnya sampai dengan di jam 20.53. Jam 7 sampai jam 9, berarti hitungannya 13 jam kerja. Di hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 selesainya dari jam 22.55. Mulainya dari jam 6.24, hampir setengah 7 juga. Kenapa saya agak sedikit overtime waktu? Dikarenakan menutupi pendapatan yang kemarin libur, kemarin cuma sebentar ngebitnya. Saya dapatnya itu 6.24. Saya selesainya di jam 22.55. 541.242 order selesai. Begitu cara main saya. Di saat ngebit gitu loh. Di saat ya libur aja. Tapi memang lagi ada urusan, ya udah saya nutupi pendapatan yang kemarin saya gas di hari itu gitu. Ya tergantung fisik teman-teman lah. Kalau mau ngikutin terserah, kalau nggak gitu juga terserah. Ini cara saya gitu loh. Saya tidak mengajak buat teman-teman seperti ini, tapi inilah cara saya. Di hari Sabtu saya dapat 456.438 order selesai. Selesai jam 20.05. Mulainya dari jam 6.46, setengah 7 lewat lah, hampir jam 7. 6.46 nya Sudarso Bogor Kota. Oke, selesainya di jam 20.05. Ini 12 jam kerja lah, atau 12,5 jam. Oke, di hari Minggu saya libur. Di hari ini tanggal 10 Juli 2023 selesainya jam setengah 5. Saya dapat 330.600. Dikarenakan udah mau hujan ya kan, pas pula dekat rumah, yaudah saya matikan aplikasi, saya buat video.
Ya seperti teman-teman yang japri, bang kapan buat video lagi bang, gimana ya, makin hari makin sibuk kegiatan saya, jadi mohon maaf lah yang japri mau buat video. Saya tidak bisa instan lah, tapi ya saya sempatkan buat video. Tapi ya semoga aja bulan depan saya bisa rutin. Meskipun videonya ini kadang-kadang sekali seminggu, sekali 2 minggu saya upload. Mohon maaf lah buat teman-teman yang kemarin nanya lewat IG. Oke, saya mulainya jam 6.42, setengah 7 lewat, hampir jam 7 sampai dengan di jam setengah 5. Berapa jam tuh ya? Ya 10 jam atau 9,5 jam lah, gitu-gitulah. Karena saya sekitar 50 sampai 55 menit saya istirahat. Saya dapatnya 330.600. Oke lah, segitulah yang saya review pendapatan yang belum saya upload di YouTube. Oke, kita break, kita back. Dari semua obrolan tadi bang, saya ambil kesimpulan kenapa akun Gojek driver pemula susah dapat order ataupun akun Gojek gacor tiba-tiba drop parah, nggak karuan bang. Saya ambil kesimpulan beberapa faktor, ini dugaan saya aja bang. Bukan bermaksud mengajari atau menggurui abang-abang semuanya, bukan. Faktor pertama adalah minat customer ojol ini bang. Pasti cari ojek online yang murah bang. Kalau nggak ada promo di aplikasi Gojek, pasti mereka cari. Buka di HP itu cari Grab, cari Maxim, cari InDriver, intinya cari yang murah dong. Kenapa ibaratnya mereka mempertahankan aplikasi Gojek gitu? Buat apa gitu? Pasti ya karena mereka rutin kan pakai aplikasi ojol ya, cari ojol yang murah. Itulah kenapa di video-video saya ada beberapa mungkin saya kasih tips terbaik gitu loh, yang pernah ada. Tips gacor terbaiknya berdasarkan kode promo Gojek. Jadi tidak ada driver yang lalu cuma dapat 1, cuma dapat 3, cuma dapat 5 order bang. Ya terlepas lah, bukan kita gimana juga ya bang. Ini kan kita fokus di ojol bang. Paling enggak ya di selama waktu cuma 20 detik, 30 detik. Bu, pak, ini loh aplikasi Gojek, ada kode promonya, tinggal diaktifkan aja. Atau cek di Instagramnya Gojek gitu loh, atau webnya Gojek gitu loh. Seperti sekarang ini goret aja, buker aja, atau bosan hemat untuk kirim barang. Ya udah gitu loh. Jadi ya semua dapat order, semua driver dapat order loh. Jadi driver-driver pemula ini pun dapat order, driver-driver yang lama pun dapat order, semua dapat order. Yang kedua bang, metode yang sama bang, metode mindset yang salah lah intinya. Kenapa? Kalau udah gacor pasti merasa keluar siang aja gacor kok, ngapain buat subuh lagi, ngapain lagi mati-matian buat subuh lagi. Oke lah, seperti saya ini agak keluar jam siang, tapi saya pertahankan sampai malam bang, setengah 7 sampai bahkan sampai setengah 9, setengah 10. Itu ya saya jaga pendapatan bang. Jangan dah keluar siang, sore gitu loh. Ada jeda waktu nih, pulang aja lah besok lagi. Jangan kayak gitu lah bang. Buatkan target pribadi bang. Seperti kita ketahui, faktor algoritma Gojek cuma 2 bang. Meskipun kita nggak menyampingkan performa, terus saya bilang performa itu nggak aku dikasih, bukan itu. Bang, misalnya gini loh, gimana ya? Faktor pertama itu proses layanan bang. Yang kedua itu pendapatan. Kalau dua-duanya udah tinggi, pasti performa naik kan, gitu loh. Apalagi tiga-tiganya dari gabung nih bang, pasti kemana pun teman-teman ngebit pasti dapat bang. Jadi jangan ibaratnya kita luas siang gacor kok, jangan lah. Seperti saya bilang ke teman-teman saya lewat IG maupun WA maupun beberapa video yang saya bilang, on-beat lebih awal dibandingkan driver lain bang. Kenapa? Riwayat order kita kebaca di pagi hari bang. Jadi untuk bersaingnya di siang hari maupun di malam hari, kita bisa bersaing lah dari driver lain yang keluar siang gitu loh. Bentuk pendapatan pun bisa lebih cepat gitu loh. Dan kita bisa lebih cepat kan pastinya. Gak macam-macam lah di jalan. Faktor yang ketiga bang, ini faktor teknis aja bang, dugaan saya aja. Mengikuti tutor yang konyol gitu loh. Sortir argo, cari yang pendek-pendek aja, cari yang argo kakap-kakap aja supaya mengurangi jeda waktu delay. Padahal nyatanya hampir 24 jam jaraknya. Ini sore nih, ya terlepas ibaratnya kita mitra, mau jam berapa kan jam, mau 1 jam, mau 24 jam, mau lawong, ya bebas-bebas aja bang. Hanya saja bang, coba pahami algoritma Gojek bang, di akunnya Ambah, pahami area ngebitnya teman-teman gitu. Kalau di kota kecil ngalong gimana? Di kota Medan ngalong, kenapa galau? Wow. Jadi gini bang, di kota kecil kan ibaratnya pasti agak sedikit kebanyakan order itu pasti ya di GoRed maupun di GoFood bang.
tidak semua order yang ada di situ. Gosen paling ya untuk salah sedikit lah. Soal ini bukan bermaksud di mana juga. Coba di kota metropolitan seperti Jabodetabek atau ibaratnya di kota Medan sendiri cukup lumayan banyak ordernya, Bang. Jadi buat teman-teman di kota kecil, maaf nih, bukan menyampingkan kota kecil, bukan. Hanya saja banyak yang japri lewat saya, Bang. Orderan sini sedikit katanya. Ya sudah, coba jaga peluang, tapi keluar subuh ya, gitu loh. Atau keluar pagi. Jangan keluar siang, Bang. Ngebentuk pendapatannya susah. Kalau keluar subuh atau keluar pagi kan agak lumayan sedikit drive ke sana. Jadi kesempatan dapat order pun jadi lebih lebih unggul lah, lebih cepat gitu loh. Terus pun yang untuk di kota Medan sendiri atau kota metropolitan kan lebih enak sih sebenarnya keluar pagi, pulang sore ketemu anak dan istri. Ya kalau teman-teman melihat riwayat order saya sekarang ya keluar 6:30, tapi saya jaga loh jam on beat saya jaga ibaratnya pendapatan, bukan jam on beat, berarti durasinya, Bang, dengan target pendapatan yang saya buat. Kalau tempo saya ini, Bang, 6 jam itu di Argo Medan 8.000 PA, saya buat tuh 6 jam tuh 230, dia dalam 3 jam itu 110 sampai dengan 130.000. Itu target pendapatan saya. Kalau kurang dari itu berarti distribusi ordernya berkurang. Itu mindset positif saya yang buat. Jadi buat teman-teman yang ibaratnya ngedrop parah, ngatasinya coba on beat lebih awal, Bang. Misalnya gini, Bang, dari pola kebiasaan ngebeatnya abang-abang lah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya udah, tambah 1 jam di depan maupun tambah 1 jam di belakang, atau tambah 2 jam di belakang, Bang, supaya ngebentuk pendapatan yang kemarin itu agak berkurang, Bang. Supaya nantinya tidak di kemudian hari itu jadi makin drop parah, Bang. Itu matasinya, menstabilkan pendapatan dengan benar. Buat kalian yang masih berjuang, yang susah dapat order, coba tuliskan kalau unek-uneknya, pasti saya baca. Ya meskipun tidak saya balas satu persatu, pasti saya baca. Oke Mas, gitu yang disampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dadah. Be worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.